Bayangkan, seorang tukang kebun yang setiap hari bekerja sambil menunduk, menahan hinaan dari orang-orang yang merasa lebih tinggi darinya. Mereka mengira dia tidak punya harga diri, tidak punya masa depan, bahkan tidak punya mimpi. Sampai suatu hari, di tengah gelak tawa penuh meremehkan, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat semuanya terdiam. Kalau aku berhasil, aku rela jadi istrimu. Mereka menertawakannya. Mereka meremehkannya. Tapi mereka tidak tahu. Kalimat itu bukan sekadar balasan spontan. Itu adalah sumpah hidup yang akan mengubah takdir mereka semua. Dan ketika saat itu tiba, yang dulu menertawakan justru menjadi orang yang paling menyesal. Halo, selamat datang kembali di Panda City, tempat cerita-cerita kehidupan yang tidak hanya menghibur, tapi juga penuh hikmah dan pelajaran yang kadang menusuk hati kita. Di sini kita percaya bahwa setiap manusia, sekecil apapun perannya, selalu punya kisah besar yang bisa menginspirasi. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana? Biar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Semoga yang menonton hari ini diberikan rezeki yang luas, hati yang tenang, pekerjaan yang lancar, dan hidup yang penuh berkah. Oke Panda City, sekarang siapkan diri, karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah tamparan bagi siapapun yang pernah meremehkan orang lain. Di sebuah kota kecil berhawa sejuk, berdiri sebuah villa megah yang dikenal sebagai Villa Samudra. Villa itu tampak seperti istana kecil bagi siapapun yang melintas. Dinding putih berkilau, jendela besar yang memantulkan cahaya matahari, dan halaman luas yang dipenuhi pepohonan rindang. Namun di balik keindahan itu, ada cerita yang jarang diketahui siapapun. Kisah tentang seseorang yang keberadaannya sering dianggap tidak penting, tapi kehadirannya justru menjadi nyawa dari tempat itu. Namanya Amin, seorang tukang kebun berusia sekitar 30-an. Tubuhnya kurus. Kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari, dan senyumnya hampir tidak pernah hilang dari wajahnya. Amin datang setiap pagi saat kabut masih turun, membawa tas kain tua berisi gunting tanaman, cangkul kecil, dan sebotol air. Ia bekerja dengan hati yang penuh ketenangan, seolah setiap bunga, daun, dan rumput memiliki hubungan pribadi dengannya. Ia tidak berbicara banyak, tapi ia mendengarkan desiran angin, gemerisik daun, hingga suara langkah majikannya yang sering datang dengan nada tinggi. Pemilik villa itu adalah Raka, seorang pengusaha muda yang dikenal ambisius dan perfeksionis. Ia dibesarkan dalam keluarga kaya raya dan terbiasa berada di posisi teratas. Istrinya, Sinta, adalah perempuan cantik yang elegan, pintar, dan gemar mengadakan acara sosial. Keduanya tampak seperti pasangan sempurna dari luar, tapi karakter mereka terhadap orang yang dianggap di bawah seringkali tidak seindah kesan pertama. Bagi mereka, Amin hanyalah tukang kebun sederhana yang bisa disuruh apa saja. Raka tidak pernah mengingat namanya dengan benar. Sinta pun jarang menatap Amin saat memberi instruksi. Mereka tidak jahat, namun terbiasa memandang rendah orang yang tidak berada pada kelas sosial mereka. Suasana pekerjaan tiap pagi selalu sama. Suara mesin mobil Raka yang melaju cepat, Sinta yang memberi perintah sambil sibuk dengan gawainya, dan Amin yang mengangguk tanpa banyak bicara. Kadang, suara tawa petugas villa lain terdengar ketika mereka melihat Amin memanggul pot-pot besar sendirian. Ejekan ringan, candaan kasar, bahkan julukan-julukan merendahkan sering meluncur ke arahnya. Semua dianggap hiburan semata. Namun Amin tidak pernah membalas. Ia bukan tidak mengerti. Ia mengerti. Tapi ia memilih diam. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tekad yang keras, mimpi besar yang ia jaga rapat-rapat, dan janji kecil yang ia bisikan hanya kepada dirinya sendiri setiap kali menyiram tanaman. Hari itu, angin bertiup sedikit lebih kencang dari biasanya. Daun-daun jatuh berguguran, seakan memberi isyarat bahwa sesuatu akan berubah. Amin mengatur ulang beberapa tanaman yang mulai layu, sementara pikirannya melayang pada sesuatu yang lebih jauh. Sesuatu yang tengah ia persiapkan, tanpa seorang pun menyadari. Di balik kesunyian halaman itu, di bawah bayangan pohon besar yang menaungi taman, sebuah cerita perlahan-lahan mulai membentuk jalurnya sendiri. Dan tanpa disadari, semua tokoh di villa itu sedang berjalan menuju sebuah takdir yang akan mengguncang hidup mereka. Hari itu, suasana villa jauh lebih ramai dari biasanya. Raka dan Sinta sedang bersiap mengadakan gathering kecil untuk teman-teman bisnis mereka. Para pekerja mondar-mandir, suara tawa dan perintah bercampur menjadi satu.
Namun dari semua sudut, hanya satu orang yang tetap bekerja dalam diam. Amin. Ia sedang menata deretan bunga lili putih di sekitar kolam. Jemarinya telaten, matanya fokus. Tapi dari jauh, beberapa pekerja lain sudah mulai memperhatikan gerak-geriknya. Lebih tepatnya, mulai mencari cara untuk menjadikannya objek candaan. Sumpah ya, itu orang kalau kerja kayak lagi buat karya seni, ujar salah satu staf dapur sambil tertawa. Padahal ya tukang kebun doang, sahut yang lain. Tawa mereka pecah. Amin mendengarnya. Tentu saja ia mendengar. Tapi seperti biasa, ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang bagi sebagian orang terlihat pasrah, tapi sebenarnya penuh ketahanan. Beberapa saat kemudian, Raka turun ke halaman bersama dua temannya, Andra dan Wilson, pria-pria kaya yang senang mengukur nilai seseorang hanya dari pakaian dan sepatu yang digunakan. Ketiganya memandangi taman, lalu memandang Amin dengan tatapan meremehkan yang seolah sudah menjadi kebiasaan. Min, panggil Raka. Sini bentar. Amin menghentikan pekerjaannya, melangkah pelan mendekati mereka. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya sopan. Raka memegang dagunya, seolah sedang menilai barang antik yang tidak terlalu ia butuhkan. Kau bilang bisa bikin taman ini jadi lebih bagus dari sebelumnya, iya? Amin mengangguk. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik, Pak. Ucapan sederhana itu malah memancing tawa ketiga pria itu. Yang terbaik? Andra menyikut Raka. Bro, dengar itu? Yang terbaik, katanya. Wilson menambahkan, Min, taman di rumah gue aja yang ngerjain arsitek mahal. Masa kau, tukang kebun, mau bilang bisa setara? Suasana terasa panas, tapi Amin tidak menunjukkan reaksi marah. Ia hanya menunduk sedikit, lalu berkata, setiap orang bisa membuat sesuatu jadi indah jika diberi kesempatan. Kalimat itu justru membuat tawa semakin keras. Bahkan Sinta yang baru keluar dari pintu belakang tidak bisa menahan senyum mengejek. Kemudian, Andra yang terkenal suka mempermainkan orang, memiliki ide iseng. Gini aja, Rak, kalau memang dia yakin bisa bikin taman ini luar biasa, kita kasih tantangan. Raka mengangkat alis. Tantangan apa? Andra menatap Amin dengan sinis. Kalau dia berhasil bikin taman ini jadi taman terbaik yang pernah kita lihat, dia harus siap jadi istrimu. Tawa meledak. Bahkan para staf yang mendengar dari jauh ikut tertawa keras. Tapi Amin tetap diam. Raka menimpali dengan nada bercanda yang menusuk. Wah, betul tuh. Gimana, Min? Kalau kau berhasil, aku nikahi kau jadi istriku. Siap. Candaannya memang terdengar seperti lelucon, tapi cara mereka tertawa membuatnya lebih seperti penghinaan publik daripada humor. Amin mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak kelihatan pasrah. Ia memandang mereka satu persatu, tanpa marah, tanpa takut, tetapi dengan ketegasan aneh yang membuat tawa mereka perlahan mereda. Kalau itu yang kalian inginkan, kalau saya berhasil, katanya dengan suara tenang tapi tegas, saya rela jadi istri kalian. Sung. Tawa berhenti mendadak. Raka mengerutkan kening. Loh, kok jawabannya gitu? Wilson mendesis bingung. Seriusan nih orang. Sinta memandang Amin dengan ekspresi sulit dibaca. Amin melanjutkan, tapi, kalau saya tidak berhasil, saya akan pergi dari villa ini tanpa meminta apapun. Ucapannya menggantung di udara, seperti tantangan balik yang tidak pernah mereka duga dari seorang tukang kebun sederhana. Dan tanpa mereka sadari, disitulah konflik yang akan mengubah hidup mereka semua, mulai terbuka. Sejak hari tantangan itu, suasana villa berubah drastis. Apa yang awalnya hanya ejekan spontan kini menjadi bahan perbincangan seluruh pekerja. Setiap sudut villa seperti menyimpan bisikan. Bisikan yang menertawakan, meremehkan, bahkan menunggu Amin gagal agar bisa melihatnya terusir dari pekerjaan. Namun bukannya gentar. Amin justru bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai datang lebih pagi, bahkan sebelum ayam berkokok. Lampu taman belum padam, kabut masih menggantung tebal. Tetapi Amin sudah memanggul pupuk, memotong ranting tua, dan menata ulang jalur batu. Ketika pekerja lain datang, mereka sering melihatnya dengan kepala tertunduk, bergumam pelan seolah sedang berdialog dengan setiap tanaman. Ceka, seriusan dia? Bisik salah satu petugas kebersihan.
Orang kayak dia mana mungkin bisa bikin taman terbaik, sahut yang lain. Tapi Amin tidak peduli. Ada api kecil di dadanya yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Api yang membuatnya tidak merasa lelah meski tangannya terluka oleh duri dan alat yang tumpul. Di sisi lain, Raka dan Sinta mulai memperhatikan perubahan itu. Bukan karena mereka terkesan, melainkan karena mereka mulai merasa aneh. Rak, dia itu kenapa sih? Serius banget? Tanya Sinta sambil mengintip dari balkon. Raka meneguk kopinya. Biarkan saja. Paling juga nanti gagal. Tapi dia kayak punya tekad aneh, gumam Sinta. Raka hanya tertawa kecil. Namanya juga orang kecil. Dikasih tantangan sedikit langsung semangat. Lucu juga lihatnya. Namun kenyataannya, setiap hari taman itu mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Bunga yang tadinya acak, kini tersusun rapi dalam pola melingkar. Jalur batu yang sebelumnya retak kini diganti dengan susunan baru yang lebih kokoh. Kolam kecil di sisi timur yang awalnya keruh, kini bening memantulkan cahaya pagi. Bahkan pepohonan yang dulu tampak biasa saja kini tumbuh lebih rimbun karena cara perawatan Amin yang telaten. Perubahan itu mulai menarik perhatian tamu-tamu yang datang. Tamanmu makin bagus, Rak, komentar Wilson yang sedang berkunjung. Raka mengangkat bahu, menahan gengsi. Biasa aja. Tapi tatapannya tidak bisa menyembunyikan rasa heran. Amin, yang sedang menyiram tanaman, mendengar percakapan itu. Ia tidak menoleh, tapi sorot matanya tampak berbeda, lebih fokus, lebih tajam. Seolah ia sedang membawa beban yang jauh lebih besar dari sekadar mempertahankan pekerjaan. Hari demi hari berlalu, dan perubahan taman semakin signifikan. Orang-orang yang dulu meremehkannya, mulai diam. Mereka menyaksikan bagaimana tangan kasar seorang tukang kebun bisa menyulap halaman biasa menjadi tempat yang memancarkan keindahan. Tapi justru di saat itulah masalah mulai muncul. Beberapa pekerja lain merasa tersaingi. Mereka takut jika Amin berhasil, status mereka sebagai karyawan yang lebih berkelas bisa tergeser. Maka muncullah intrik kecil. Ada yang sengaja menyembunyikan alatnya, ada yang mengotori area yang sudah dibersihkan, bahkan ada yang mematahkan tangkai bunga yang baru ia rawat. Suatu malam, Amin menemukan beberapa tanaman langka yang baru ia tanam, diinjak dan rusak. Ia berjongkok lama di dekat tanaman itu. Matanya tidak marah, hanya sedih. Sampai segitunya, gumamnya pelan. Keesokan paginya, Raka melihatnya sedang menanam ulang bunga-bunga itu dengan wajah penuh ketenangan, seolah tak terjadi apa-apa. Kau yang rusak ya? Tanya Raka curiga. Amin menggeleng lembut. Tidak, Pak. Lalu kenapa kau tidak marah? Amin tersenyum kecil, senyum yang tidak dipahami siapapun. Kalau saya marah, taman ini tidak akan selesai. Kalimat itu membuat Raka terdiam sejenak. Namun komplikasi paling besar datang dari seseorang yang tidak pernah Amin duga. Sinta. Sejak taman semakin indah, Sinta mulai memperhatikan Amin dengan cara berbeda. Bukan karena kagum, tapi karena terganggu. Semakin taman itu membaik, ego Sinta makin terusik. Ia merasa seorang bawahan tidak seharusnya lebih dipuji daripada dirinya, pemilik rumah. Ia mulai mengawasi, mencari kesalahan kecil. Dan ketika ia menemukannya, setitik air yang menetes dari selang yang tidak tertutup rapat, ia langsung memanggil Amin. Amin, kau mulai ceroboh ya? Amin menghampiri dengan sopan. Maaf Bu, saya perbaiki sekarang. Sinta menyipitkan mata. Jangan pikir karena kau lagi diperhatikan, kau bisa seenaknya. Amin kembali diam. Tetapi di balik tatapan Sinta, tersimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesal. Sesuatu yang akan meledak suatu hari nanti, dan mengubah seluruh perjalanan kisah ini. Dan tanpa ada yang menyadari, Amin baru memasuki awal badai yang sesungguhnya. Pagi itu, matahari bersinar lebih terang seolah mengetahui ada sesuatu yang besar akan terjadi di Villa Samudra. Para tamu undangan mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman depan, sementara pelayan sibuk mondar-mandir membawa minuman dan camilan. Tapi fokus semua orang bukan pada acara bisnis yang diadakan Raka. Bukan pada makanannya, bukan pada pertemuan pentingnya. Melainkan pada taman,
Taman yang selama berminggu-minggu dikerjakan oleh seseorang yang sebelumnya mereka remehkan. Amin. Taman itu tampak luar biasa memukau. Bunga-bunga tersusun seperti lukisan hidup. Jalur-jalur batu membentuk pola geometris yang harmoni. Kolam kecil memantulkan cahaya seperti kaca kristal, dan pohon-pohon menjulang rapi membentuk koridor alami yang meneduhkan. Para tamu tertegun. Beberapa mengambil foto, sebagian lagi memuji tanpa henti. Rak, ini kerjaan arsitek mana? Serius, ini taman terindah yang pernah saya lihat. Kalau dikerjakan oleh tukang kebunmu, kau harus bayar dia lebih mahal dari gaji biasa. Raka tersenyum lebar. Tidak ada satupun tamu yang tahu tentang tantangan konyol yang ia berikan pada Amin. Bahkan ia mulai merasa bangga, seolah dialah yang berjasa membuat taman itu indah. Namun di balik keramaian itu, ada satu orang yang tampak sangat tidak senang. Sinta. Ia berdiri memandangi taman dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran kesal, tidak rela, dan takut. Takut karena dengan keberhasilan Amin, harga dirinya sebagai pemilik villa seakan terinjak oleh seseorang yang ia anggap hanya tukang kebun. Perasaan itu membuatnya gelisah sepanjang pagi. Dan ketika melihat para tamu memuji-muji taman itu, ia semakin terbakar. Sampai akhirnya, ia meledak. Di tengah keramaian, Sinta menghampiri Amin yang sedang merapikan beberapa bunga kecil. Amin. Suaranya nyaring, membuat beberapa tamu menoleh. Amin berdiri pelan. Iya, Bu. Sinta menatapnya dengan penuh amarah. Kau pikir kau pintar ya? Kau pikir dengan taman seperti ini, kau bisa membuat semua orang memujimu? Amin terdiam. Para tamu mulai berkumpul, penasaran. Raka segera menghampiri. Sinta, kamu kenapa sih? Namun Sinta tidak peduli. Emosinya sudah tidak bisa dikendalikan. Kamu sadar nggak, Rak? Katanya keras. Kalau dia berhasil, berarti dia jadi istrimu. Kau lupa tantangan bodohmu? Semua orang akan jadi saksi bahwa suamiku pernah berjanji untuk menikahi tukang kebunnya. Pendengar yang tidak tahu cerita mulai bersorak kecil. Beberapa tertawa, beberapa terperangah. Namun Raka justru panik dan malu. Sinta, itu cuma bercandaan. Tapi dia menerimanya dengan serius. Rak, bentak Sinta. Dia sengaja melakukan semua ini supaya. Cukup, Bu. Suara itu datang dari Amin. Lembut, tapi tegas. Semua orang terdiam. Amin berjalan ke tengah kerumunan. Wajahnya tenang, tidak terlihat marah sama sekali. Saya tidak pernah melakukan ini untuk menjadi istri siapapun, katanya lantang. Saya hanya menjawab tantangan yang kalian sendiri buat, tantangan yang kalian lontarkan sambil menertawakan saya. Beberapa tamu mulai berbisik. Raka memerah menahan malu. Amin melanjutkan. Saya kerjakan taman ini bukan untuk mengejar manusia, tetapi untuk membuktikan bahwa seseorang yang direndahkan bukan berarti tidak punya nilai. Kata-katanya membuat banyak orang terdiam. Sinta mengepal tangan. Tapi semua orang akan tahu kau. Bu, Amin menyela lagi. Saya tidak butuh gelar apapun. Tidak butuh pangkat. Tidak butuh pujian. Dan saya tidak pernah mengharapkan pernikahan dari orang yang menghina saya. Raka terkejut. Semua tamu terpaku. Amin menghela napas. Tapi, saya memang punya janji. Semua mata tertuju padanya. Saya berjanji, jika saya tidak berhasil, saya akan pergi dari villa ini tanpa meminta apapun. Ia berhenti sebentar, menatap taman yang ia buat. Tapi sekarang, saya sudah berhasil. Saya tidak gagal. Raka menelan ludah. Ia mulai mengerti sesuatu. Amin tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah ia tunjukkan. Jadi keputusan saya adalah ini. Ia menatap Raka dan Sinta. Saya tetap pergi. Kerumunan langsung bergemuruh. Apa? Kenapa pergi? Dia kan berhasil. Amin menunduk hormat. Karena saya tidak butuh pengakuan dari orang yang tidak pernah menganggap saya manusia. Kata-kata itu menampar wajah Raka dan Sinta lebih keras dari apapun. Dan di sanalah, di tengah taman yang indah, di hadapan orang-orang kaya yang dulu menertawakannya, Amin mengumumkan keputusan yang mengguncang semua orang.
Keheningan yang tercipta terasa tajam. Klimaks terbesar terjadi bukan karena marah, melainkan karena ketegasan seorang tukang kebun yang selama ini mereka rendahkan. Keheningan menyelimuti halaman rumah besar itu setelah pertengkaran besar antara Bu Ratna dan putrinya, Selin. Di luar, angin sore berhembus pelan, membawa suara gesekan daun yang seakan menjadi latar dari suasana yang mendadak hening dan berat. Arga, yang sejak tadi berdiri di antara keduanya, hanya bisa menunduk. Hatinya penuh sesak, bukan karena sakit hati, tapi karena ia merasa menjadi penyebab keretakan hubungan ibu dan anak. Selin perlahan mendekati Arga. Matanya masih sembab, tetapi sinarnya lebih lembut daripada sebelumnya. "Maaf, aku dulu meremehkanmu," katanya lirih. "Aku pikir kamu cuma tukang kebun biasa. Ternyata, aku yang tidak tahu apa-apa." Arga tersenyum tipis, walau jelas tampak ia menahan rasa canggung. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya juga dulu cuma ingin bekerja dengan tenang. Saya tidak pernah bermaksud bikin masalah di keluarga ini." Bu Ratna terduduk lemas di kursi taman. Wajahnya memerah karena malu. "Arga, saya minta maaf," ucapnya pelan. Suara itu bahkan nyaris tak terdengar, seolah keluar dari seseorang yang telah kehilangan seluruh rasa bangganya. "Saya tidak menyangka kamu adalah orang yang dikirim untuk mengevaluasi perusahaan saya." Arga menggeleng pelan. Ia tahu, selama ini Bu Ratna begitu vokal meremehkannya. Tapi ia bukan tipe yang menyimpan dendam. "Tidak usah dibahas lagi, Bu. Semua sudah terjadi." Namun kalimat itu justru membuat hati Bu Ratna semakin remuk. Ia menatap kebun yang dulu selalu ia instruksikan untuk dibersihkan oleh Arga sambil membentak. Kini, tempat itu terasa seperti saksi bisu dari semua penghinaan yang pernah ia lontarkan pada seseorang yang ternyata jauh lebih tinggi kedudukannya. Selin menarik napas dalam-dalam, menatap Arga dengan campuran haru dan penyesalan. "Kalau saja aku tahu siapa kamu sebenarnya." Arga cepat memotong. "Kalau Mbak tahu, mungkin sikap Mbak justru akan berbeda. Dan saya tidak suka kalau orang baik hanya karena tahu jabatan saya." Perkataan itu membuat Selin terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa diperlakukan bukan sebagai putri orang kaya, tapi sebagai seseorang yang satu level dengannya. Manusia biasa yang belajar dari kesalahan. Suasana mereda. Konflik yang tadinya menggelegar kini perlahan mengecil seperti api yang kehabisan bahan bakar. Hanya rasa malu yang masih menggantung di udara. Dan di tengah keheningan itu, Arga berkata pelan, "Yang penting sekarang, hubungan keluarga ini jangan rusak gara-gara saya." Kata-kata itu membuat Bu Ratna dan Selin saling menatap. Keduanya sadar bahwa Arga, yang dulu mereka anggap remeh, justru menunjukkan kedewasaan yang tidak mereka punya. Ketegangan memang telah turun. Tapi konsekuensi dari semuanya belum selesai. Sore itu perlahan berganti malam. Lampu-lampu taman menyala, memantulkan cahaya kekuningan yang lembut di dedaunan. Setelah gejolak besar yang terjadi, suasana rumah terasa jauh lebih tenang, meskipun di balik ketenangan itu ada rasa malu dan penyesalan yang dalam. Arga berdiri di tengah halaman, memandang bunga-bunga yang selama ini ia rawat. Disinilah ia bekerja, berkeringat, dan diam-diam belajar tentang karakter orang-orang di rumah tersebut. Kini, setelah identitasnya terbongkar, ia tahu tidak akan pernah ada lagi hari yang sama. Selin melangkah mendekat, lebih tenang dibanding sebelumnya. Wajahnya masih menyimpan bekas tangis, tetapi sorot matanya menunjukkan kejujuran. "Jadi, selama ini kamu sengaja menyamar sebagai tukang kebun?" tanyanya perlahan. Arga mengangguk. "Saya ingin memahami perusahaan dari bawah. Saya ingin tahu bagaimana orang-orang diperlakukan oleh keluarga pemilik. Dan saya ingin melihat siapa yang benar-benar punya hati." Selin menunduk. "Dan kamu melihat sisi buruk kami?" Arga menghembuskan napas panjang. "Saya melihat manusia, Mbak. Semua orang punya sisi baik dan buruk. Bedanya, ada yang mau berubah dan ada yang tidak." Setelah berkata demikian, Arga memandang Bu Ratna yang mendekat perlahan. Wajah wanita itu tampak jauh lebih tua dari biasanya. Bukan karena usia, tetapi karena beban moral yang menghantam dirinya. "Arga," suara Bu Ratna bergetar. "Selama hidup, saya merasa uang dan status membuat saya lebih tinggi dari orang lain. Tapi kamu, yang saya hina, saya rendahkan, justru memperlakukan keluarga ini dengan hormat.
Itu tamparan besar bagi saya. Arga menunduk sopan. Tidak ada manusia yang sempurna, Bu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki diri. Nada bicara Arga yang santun membuat Bu Ratna makin merasa kecil. Ia menatap kedua tangannya sendiri, seolah mencoba memahami bagaimana ia bisa begitu sombong selama ini. Kalau kamu ingin menuntut sesuatu sebagai kompensasi, saya siap. Arga tersenyum tipis, lalu menggeleng. Saya tidak mencari balas dendam. Jawaban itu membuat Selin memandang Arga dengan kagum dan hangat. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang sangat berbeda dari pria-pria yang ia kenal. Bukan kekayaan, bukan jabatan, tapi hati yang besar dan dewasa. Setelah beberapa saat, Arga berkata pelan, "Mulai besok, saya tidak akan bekerja di sini lagi." Selin spontan menatapnya tajam. "Apa? Kenapa?" "Saya datang ke sini untuk sebuah misi. Dan misi itu sudah selesai." Arga memandang taman di sekelilingnya. "Saya sudah mendapat apa yang saya butuhkan. Gambaran utuh tentang perusahaan dan keluarga ini." Bu Ratna tampak cemas. "Tapi, apakah itu berarti laporanmu akan buruk?" Arga menghirup napas, lalu menjawab, "Saya akan jujur. Namun saya juga akan mengatakan bahwa Anda bersedia berubah. Tidak ada perusahaan yang sempurna, Bu. Tapi kesediaan Anda memperbaiki sikap adalah hal yang penting." Mendengar itu, Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis pelan. Kali ini bukan karena marah, melainkan kelegaan dan rasa bersalah yang perlahan terlepaskan. Selin melangkah lebih dekat. "Arga, kalau kamu pergi, apa kita masih bisa bertemu lagi?" Pertanyaan itu membuat suasana hening untuk beberapa detik. Arga memandang mata Selin, mata yang dulu penuh kesombongan, kini berubah menjadi lembut dan tulus. "Kita masih bisa bertemu," jawab Arga, "tapi bukan sebagai majikan dan tukang kebun lagi. Kalaupun waktu mempertemukan, itu karena kita memang ditakdirkan bertemu." Selin menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang ingin ia ucapkan tetapi tak sanggup. Rasa sukanya yang mulai tumbuh. Arga kemudian menghampiri meja kecil di taman, meletakkan topi kerja lamanya. "Topi ini simbol saya bekerja di sini. Saya kembalikan." Bu Ratna menatap topi itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan, campuran kehilangan dan penghargaan. Arga melangkah menuju gerbang. Langkahnya pelan, tetapi tegas. Ia tidak menoleh lagi, karena ia tahu jika ia menoleh, hatinya akan goyah. Di belakangnya, Selin memanggil lirih, nyaris tak terdengar. "Arga, terima kasih sudah membuat kami sadar." Angin malam berhembus, membawa kepergian Arga dengan lembut, meninggalkan rumah itu dalam suasana yang baru, lebih tenang, lebih sadar, lebih manusiawi. Konflik besar memang telah reda. Tapi siapa sangka, ini justru menjadi awal perubahan bagi semuanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Arga meninggalkan rumah besar itu. Kehidupan berjalan seperti biasa, tetapi ada perubahan besar yang terasa, baik di perusahaan maupun di keluarga Bu Ratna. Di kantor pusat, laporan Arga menjadi dasar perombakan besar. Ia merekomendasikan pelatihan etika, peningkatan sistem kerja, dan perubahan budaya perusahaan agar lebih menghargai para karyawan. Tak disangka, laporan itu membuat citra perusahaan justru meningkat, bukan justru jatuh seperti yang Bu Ratna takutkan. Sementara itu, Bu Ratna berubah menjadi pribadi yang jauh lebih rendah hati. Ia mulai turun langsung menemui para pekerja, bahkan berbincang dengan sopir dan OB tanpa rasa tinggi hati. Banyak yang terkejut melihat perubahan drastis itu, dan diam-diam, semuanya tahu, perubahan itu dimulai dari satu orang yang dulu mereka anggap hanya tukang kebun. Selin juga berubah. Ia mulai mengurus perusahaan dengan lebih bijaksana, tak lagi menyombongkan status. Namun ada satu hal yang membuatnya gelisah. Bayangan Arga selalu muncul dalam pikirannya. Setiap kali ia melewati taman rumah, ia merasakan kekosongan seolah ada sesuatu yang hilang. Suatu sore, saat ia duduk di bangku taman, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tersenyum tipis. Sebuah pot kecil berisi tanaman yang pernah dirawat Arga. Di bawahnya, terselip kertas kecil bertuliskan, "Yang tumbuh dengan keikhlasan akan bertahan paling lama." Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat hatinya hangat. Di tempat lain, Arga berdiri di teras rumah sederhana milik keluarganya.
Hidupnya kembali tenang. Ia tidak lagi menyamar, tidak lagi menahan identitasnya. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia hilangkan. Kenangan bekerja sebagai tukang kebun yang justru memberinya banyak pelajaran tentang manusia, kesombongan, dan ketulusan. Ia memandang ke arah jalanan kecil di depan rumahnya, seakan menunggu sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Hingga suatu hari, sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumahnya. Selin turun dari mobil dengan membawa sesuatu di tangannya. Tanaman kecil dalam pot yang ia rawat beberapa minggu terakhir. Arga terkejut, namun senyum yang muncul di wajahnya sangat tulus. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Selin tersenyum lembut. "Aku datang, bukan sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang ingin belajar banyak dari orang yang pernah ia remehkan." Arga terdiam sejenak, lalu membalas senyumnya. Di antara angin sore dan aroma tanah basah, keduanya berdiri saling menatap. Tanpa kemewahan, tanpa status, hanya dua manusia yang akhirnya melihat satu sama lain apa adanya. Dan dari situlah, kisah mereka benar-benar dimulai. Sahabat Panda City, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya, penampilan, atau statusnya. Kadang, orang yang kita anggap rendah justru memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada mereka yang tampak berkuasa. Dan ingat, setiap kebaikan kecil yang kita lakukan akan kembali pada kita. Begitu pula setiap kesombongan yang kita tanam akhirnya akan menjadi pelajaran pahit. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar dari kota mana kamu menonton, biar kami bisa doakan satu persatu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Panda City. Jangan lewatkan, karena cerita selanjutnya bisa jadi lebih menggugah dari yang kamu bayangkan.